Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah Masjid Agung Sholat Duhur yang kami muliakan, Bapak Ibu, ya, para santri dan pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa MAJTV yang kami muliakan. Kami bacakan kitab Durratun Nasihin fi Fadilatul Istiqomah, di dalam tentang fadilahnya istiqomah, jadi keutamaannya istiqomah. Ini halaman 199 ya, sampai dengan 100 sama dengan 200 ya, halaman 200. Surah Fussilat ayat 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini dalam tafsir Qadi Bedawi dijelaskan ittirafan birububiyatihi wa iqraran biwahdaniyatihi. Ini sebuah pengakuan tentang sifat ketuhanannya Allah dan ikrar tentang sifat esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikrar atau itiraf, mengakui, pengakuan. Setelah dia mengakui Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, setelah itu tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendiriannya mereka, istiqomah fil amali, di dalam amal. Jadi pengakuan, setelah pengakuan baru dia pengamalan, istiqomah secara istiqomah. Wasumma litarohihi anil ikrari fil rutbati min haitsu annahu mabda'ul istiqomah au li annaha asiratun kullama tatba'u iqrara. Lafal summa itu adalah menyusul kemudian, setelah kemudiannya itu baru amal. Itu semula dari pengakuan dulu, anil ikrar, pengakuan di dalam tingkatannya itu sekiranya bahwa sesungguhnya ikrar itu adalah permulaan dari istiqomah. Jadi belum pengamalan secara istiqomah, secara rutin, secara melakukan pendiriannya itu diawali dengan ikrar. Atau yang kedua, karena sesungguhnya istiqomah itu
sulit, asyirah, sulit, berat. Amalannya itu secara istiqomah, secara kontinu itu berat, asyirah. Qallama tasba'ul iqrar, sedikit sekali. Istiqomah itu mengikuti ikrar itu sedikit sekali. Ikrar ya ikrar, tapi tidak diikuti oleh amal yang istiqomah. Kama ruwiya anil khulafa'ir rasyidin fi makna istiqomah. Dalam tafsir Baidawi ini dijelaskan sebuah asar ya yang diriwayatkan oleh khulafa'ur rasyidin. Maknanya istiqomah itu minas sabati adalah imani wal ikhlasil amali wa da'il faraidi. Ada 3 ya makna istiqomah itu, ialah penetapan di dalam atas iman, penetapan atas iman, ketetapan atas iman, istiqomah itu. Kemudian ikhlas amalnya, istiqomah itu ikhlas amalnya. Jadi pengamalan secara ikhlas dan mendatangi beberapa hukum-hukum fardunya Allah Subhanahu wa taala, al-faraid, yang wajib-wajib itu dia datangi. Itu istiqomah. Jadi ada 3 unsur, as-sabat al-iman wa ikhlasil amal wa da'il faraid. Jadi ketetapan di dalam atas iman dan ikhlas mengamalkannya, pengawalannya, dan mendatangi berbagai fardu-fardu yang ditetapkan oleh Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari Allah, anillah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun malaikat itu kepada mereka yang istiqomah mustaqim, orang yang ikrar Allah Rabbunallah kemudian istiqomah, itu malaikat akan turun fima ya'na lahum bima yashraqu sudurahum wa yadfa'u anhumul khawfa wal huzna wa indal mauti wal khuruj minal kubri. Dia datang, malaikat turun membawa sesuatu yang bisa memperlihatkan, memaknai bagi mereka adalah sesuatu yang bisa melapangkan hati-hati mereka, sudur, dada-dada mereka lapang. Bahkan bisa membawa sesuatu yang bisa menolak dari mereka khawatir, susah juga akan tertolak dengan sendirinya. Itu malaikat akan turun itu dengan sesuatu. Dan ketika dia akan mati dan dia bangun atau keluar dari kubur, itu apa pesan malaikat? Alla takhafu, jangan takut kamu semua, hai orang-orang istiqomah, jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu susah, sedih. Bahkan yang ketiga, para malaikat turun itu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu semua dengan memperoleh surganya Allah yang telah dijanjikan kepada kamu semua. Surga itu di dunia lalisanir rusuli, di dunia ini atas lewat lesanya para rasul-rasul. Pada maka itu turun ada ketiganya, pesan jangan takut dan jangan susah, dan gembiralah kamu akan peroleh surga. Yang keempatnya
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Wah, luar biasa nih. Wa nahnu awliya'ukum, para malaikat mengakui bahwa kami adalah pelindung-pelindungmu, auliya, kekasih-kasihmu malaikat di hidup di dunia. Nulhikumul haqqa wa nuhmiluhum al khair, kami ilhami kamu semua, hei para orang-orang yang istiqomah, dengan hak, kebenaran, dan aku tunjukkan kepada kamu alal khair, atas kebaikan. Di dalam akhirat, dalam tafsirnya bisyafaati wal karamah, dengan memperoleh syafaat Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan karamah. Bahwa dan burdah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtaqimi. Masya Allah, Al-Habib Nabi Agung Muhammad diharapkan surga, syafaatnya beliau, syafaatul udma. Kemudian itu di dunianya itu mereka menjadi kekasih kita, mendorong kepada hak, kemudian gembirakan dengan surga dan pengakuan beliau adalah sebagai kasihmu di dunia ini, di dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga, bisyafa'ah wal karamah. Si nikmat terakhir itu ada lagi, masih ada lagi, tidak terakhir nih. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan kamu semua di dalam akhirat itu akan mencapai sesuatu yang engkau memperoleh, sesuatu yang kamu inginkan apa saja. Nalladzaidzi, dari kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan. Amin ya Allah, di akhirat besok yang kekal selama-lamanya. Dan kamu di dunia, di akhirat itu akan mengharapkan apa yang kamu minta, akan tatamannawna minad du'a bimana thalabi, apa yang kamu harapkan dengan permohonan, dengan mana tolab. Semua nuzulam min ghafurir rahim, jadi sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang, pengasih. Masya Allah, itu sebagai nuzul, sebagai nuzulan. Nah, cara mana kitab kuno ya suguhan sebagai suguhan saking pengen Ghafur Rahim. Ini dijelaskan dalam kitab tafsir Bedawi. Jamaah yang kami hormati, qalu fi sababin nuzuli an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, para sahabat mengatakan bahwa di dalam sebab turunnya ayat ini ya ada sebab-sebabnya yang dikatakan asbabun nuzul. Itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, Ibnu Abbas, innaha nazalat fi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat ini turun di dalam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa innal musyrikina qalu, orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa Rabbunallahu wal malaikatu banatullahi, Tuhan kami adalah Allah dan para malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi pantas ya, di dalam gambarnya itu ada
bidadari ada suwinya ya di dalam apa saya lihat tuh. Itu orang-orang musyrik begitu. Malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Banatullah. Bal yahudu qalu, orang-orang Yahudi mengatakan Rabbunallahu wa azizu ibnu wa aziru wa uzairu ibnullahi wa Muhammadun laisa binabiyyin, salah saya. Orang Yahudi mengatakan Rabbunallah, Allah adalah Tuhanku, Tuhan kami, dan Uzair ibnullah, anak Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Wa Muhammadun laisa binabiyyin, dan Muhammad itu bukan nabi. Nah, Uzair itu adalah anak lakinya Allah. Naudzubillah. Wa Abu Bakar qala, Abu Bakar mengatakan Rabbunallahu wahdah la syarikalah wa Muhammadun abduhu wa rasuluhu fastaqoma. Abu Bakar mengatakan dia, maka turun ayat ini. Rabbunallahu sumastaqom itu. Abu Bakar mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah wahdah, yang maha esanya Allah, enggak bersekutu baginya, enggak ada sekutu baginya, la syarikalah. Orang yang sekuton iku mujud lahu kudu ya Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh, Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya Allah, tidak anak Tuhan, tidak. Tapi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya Allah. Fastaqoma, kemudian Abu Bakar istiqomah, lurus, bersikukuh. Makna ayat ini ialah innal ladzina aqarru bi wahdaniyatillah, sesungguhnya orang-orang yang ikrar tentang keesaannya Allah, wa nafu anhul addada was sahibata wal aulad, mereka yang mengakui Tuhanku adalah Allah dengan sifat keesaan Allah, menafikan Allah dengan kesepadanannya, dinafikan. Yang sama dengan Allah dinafikan semua, yang sepadan dengan Allah dinafikan. Dan dinafikan pula Allah berkawan, apalagi Allah mempunyai anak. Ini maknanya ayat ini. Summa aqamu ala taatihi, kemudian mereka menepati taat kepada Allah, wada'il faridati, mendatangi fardu-fardunya Allah, mukhlisina lahuddina ila akhir mautihim, mereka ikhlas karena Allah menjalankan agama sampai kepada masa matinya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah sumastaqom, sampai matinya. Ini penjelasan tafsir tentang innal ladzina aqarru bi wahdaniyati, innal ladzina qalu rabbunallahu sumastaqom. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al-muradu minal istiqomah ahdul misaki fi alamil arwah wa yuqalu al-istiqomatu fil dhahir wal batin. Nah, ini yang dikehendaki dengan istiqomah itu ialah mengambil perjanjian, memegangi perjanjian di dalam alam nur, alam arwah, alam ruh, beberapa ruh. Dia mengambil perjanjian. Alastu bi rabbikum, apa jawaban para ruh-ruh? Qalu bala. Iya, Allah betul, benar. Ini di dalam alam arwah. Wa yuqalu, dikatakan lagi istiqomah itu fi dhahir wal batin. Istiqomah baik zahirnya, fisiknya, wal batin hatinya istiqomah. Jadi dia tidak akan susah, dia tidak akan terlalu gembira, tenang, tegak lurus. Dia dalam keadaan apapun, zahirnya miskin, kaya, tetap dia Rabbunallah sumastaqom, masya Allah. Dalam keadaan dicoba Allah, seperti Nabi Ayub,
alaihissalam yang kemarin minggu yang lalu sampai 3 kali kita pertemuan dengan Nabi Ayub dalam keadaan apapun itu istiqomah fid dhahir, istiqomah fil batin. Fal istiqomatul awami fid dhahiri, istiqomah orang awam ini dibagi dirinci ini oleh sebagian ulama. Fid dhahiri di dalam lahirnya orang awam istiqomahnya itu al imtisalu bil awamiri wal ijtinabu minal manahi, menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi dari segala larangan-larangannya Allah. Ini dohir. Larangannya Allah apa saja itu dijauhi, dihindari. Perintah Allah apa saja itu dijalani. Ini salah lahir. Ya. Wafil batini, di dalam batin gimana hati? Hatinya al-imanu wa tasdiq, percaya, iman dan pembenaran. Nah yang tinggi lagi wa istiqomatul khawasi, istiqomah orang-orang khusus. Yang pertama awam, kemudian yang kedua hati, dalam batin ini khusus khawas. Fi dhahiri bitajridi anid dunya wa tarki zinatiha wa syahwatiha. Secara lahir orang khusus itu dia menafikan, mengosongkan dunia dari dunia, meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia dan syahwat-syahwat kepada dunia ditinggalkan. Ya, yang dikatakan dengan zuhud, warok, wirai, zuhud, kelas yang tinggi ini. Jadi dia tidak akan tertarik dengan harta. Wafil batin gimana? Di dalam hatinya gimana? Di dalam batinnya syauqan ila liqa'i rabbih, dia senang mahabbah untuk nanti ketemu dengan Ar-Rahman, dan yang kasih, yang sifat Rahman, yang sifat kasih sayang. Yang penting liqa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti orang-orang sufi ya, contohnya Rabi'ah al-Adawiyah, ma abadtullaha hubban li jannatihi wa khawfan min nari. Aku ibadah pada Allah tidak karena cinta pada surga dan takut akan api neraka, tidak. Dua-duanya adalah makhluk. Dua-duanya adalah makhluknya Allah. Walakin nabatuhu hubban lahu wa syauqan ilaihi. Tapi aku ibadah karena semata-mata cinta pada Allah. Jadi berontol cara kuno syauqan ilaihi. Jadi misqalu khabati khardalin hubbillahi habbu ilayya min ibadati sab'ina sanatan. Seberat biji sawi karena cinta dengan Allah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah selama 70 tahun tanpa ada rasa cinta. Karena fardu gak berani dia ninggalkan karena takut neraka, karena ingin surga, itu masih makhluk itu. Tidak semata-mata mencintai dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ningkat lagi. Demikian jamaah dan para pendengar Budais, para pemirsa MCTV yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang istiqomah. Amin. Allahumma amin. Syukur-syukur istiqomah kita istiqomatul khawasi. Istiqomah orang yang kelompok khusus itu ya. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.